Bismillahirrahmanirrahim. Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan, terpilih menjadi tangan kanan Tuhan. Luga Tambunan Nabi masa depan. Kalian tidak sadar kehadiran sang premium, kehebatan Nabi Luga sang milenium. Dengan kehebatan Denom Titanium, istananya megah di surga VIP room. Sosial media, majalah sampai televisi, terpampang wajah Luga Tambunan seorang Nabi, terkenal terdahsyat, bahaya dan ditakuti. Semua denom-denom lari dan sembunyi. Tidak ada satu pun yang mampu menghadapi kita yang mati global. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denom-denom tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga Denom Titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus kendar wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denom sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denom adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal, itu dajjal. Jangankan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa ibu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Luga, lu nanti pasti ketemu sama Paulus. Pasti. Paulus siapa? Vatikan itu. Paus. Bakal ketemu lu nanti dia sama dia tuh. Kalau paus itu semakin Para dibawa paus. Nah, para paus. Oh, Paus. Paus itu berkuasa di Vatikan. Paus tidak berkuasa di Indonesia. Yang berkuasa di Indonesia ini adalah Tritunggal Titanium. Orang Romo Patris saja mau dipenjarakan kan sekarang. Iya, Udah dilaporkan sama Ormas NTT. mau digebukin. Iya. Kebanyakan ngomong. Kan tinggal Masalah tunggu paling waktu aja. jago ya. masalah apa itu? Menghina-hina Protestan. Oh, Dia aja pernah dugem kok. masa sih bang? Ada videonya kan, yang dia lagi dugem-dugem itu kan, joget-joget. Kan ada videonya, Bang. Kayak DJ Ini- Luna. Masa joget-joget kayak begitu? Bang, kan dalam Katolik ya, ini Iya. menurut statementnya dari Iya. Purgatoria, itu ada podcastnya nggak salah tuh, bahwa mengatakan kalau dugem itu tidak berdosa, termasuk isap rokok juga nggak berdosa. Waktu rokok aku udah pernah nanya, pas Romo boleh nggak orang Kristen merokok? Katanya boleh, karena apa? Rokok itu tidak berdosa. Maksudnya apakah rokok itu berdosa? Katanya tidak. Kenapa bisa begitu, Romo? Karena tidak ada fatwa di dalam Katolik bahwa rokok itu berdosa. Jadi dia itu sama sistemnya, ada pakai fatwa kayak di MUI gitu. Dalam Muslim ada fatwanya. Nah itu tunggu dari Purgatory. Ada podcastnya. Tanya aja sama Romo Patris, sama Romo. Makanya Apakah mereka rokok paling itu benci berdosa? sama Nabi. Kalau rokok kan jelas itu ada roh ular, ada penglihatan, dibawa ke neraka. Di dalam rokok ada roh ular.
Katolik bilang rokok tidak berdosa. Makanya Rokok ayo itu dong, kita asalnya dari kencing iblis. nah kita rampas jemaat Katolik. Daripada lo jualan sayur nggak laku-laku, mending jadi penginjil, betul nggak? Betul. Tukang tambal Jadi ban, tambal. Jadi dulu iblis Akhirnya itu ngutang kencing. pinjol. Kencing dia iblis itu. Jadi numbula itu tembakau itu. Makanya itu kencing iblis katanya itu. Di akhir zaman ini pekerjaan yang paling bergengsi ya menginjil lah, murtad-murtadin orang. Iyalah, Ngeri. daripada lo juga jualan soto juga lo kagak laku-laku, dari siang malam numpuk-numpuk utang dikejar pinjol. Yang mending kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, udah dapat duit di dunia, dapat duit di akhirat. Kurang enak apa coba? Jadi status ibunya Yesus ini di dunia nih kayak mana nih statusnya nih dibikin? Ya, statusnya Maria kan mama angkat yang diciptakan oleh Yesus sendiri. Yesus kan menciptakan Maria. Makanya nggak mungkin si Maria mama kandung, mama angkat. Ya betul, mama sewaan. Oh, mama angkat ya? Udah ada yang ngomong betul. Lo orang Yesus yang menciptakan si Maria siapa? Aku tanya. Kan Yesus yang menciptakan si Masa Yesus menciptakan orang tuanya? Kalau Bapak yang menciptakan siapa? Nggak ada. Itulah orang tuanya Yesus. Harusnya orang tuanya Yesus adalah yang tidak ada yang menyentuh dia. Karena dia yang maha tinggi dan maha kuasa. Yaitulah Roh Kudus dan Bapa, suami istri. Itu baru ajaran yang benar. Nah, ini masuk akal. Kalau si Maria, akal gitu. kalau si Maria mamanya Yesus, lu mau sampai dunia kiamat lu nggak bisa lawan Islam. Coba aja. Gue udah nyoba masalahnya, mentok. Yang ada kita yang di bahan tertawaan doang. Jadi Yesus keluar dari ini, dari Maria. Jadi itu mamanya. Kok Tuhan mamanya manusia? Lu mau jawab apa? Tapi kan dia tanpa hubungan, tapi tetap mamanya Maria, udah titik. Mau tanpa hubungan kek, tapi tetap mamanya keluar dari dalam. Tapi kalau Iya. kita bilang Roh Kudus mamanya, putus. Mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Tuh nggak? Betul. Jadi sudah ketar-ketir nih jemaatnya. Ini sudah. Bang Peter dulu tanya nih. Jadi dirubah lah tuh apa kitab Bibel apa Luga jadi mama angkat. Nah, Yesus. Itu nggak perlu dirubah karena kan ada Roh Kudus di situ. Nggak perlu dibilang mama angkat juga udah, asalkan kita berada dalam penafsiran Rasul, bukan penafsiran bom-bom. Betul. Apa sih kelebihannya si bom-bom sampai lo mau memperbabu diri ke bom-bom? Udah pakai wig, masa? Pakai wig. Heran gua. Pakai wig. Oke lah Luga. Kalau menurut penilaian gua, lu memang punya energi lebih dari semua para Kristen. Lu lebih nih. Tumben lo baik, kemarin lo maki-maki gua. Ada angin apa nih? Udah disogok lo. Udah sadar dia, udah sadar. Kalau lu Dia baik, semalam dapat nubuatan, Bang. Jangan-jangan di Bang jangan Gajah lu kayaknya diiming-imingin semalam sama dapat Bang Tro, nubuatan. Enggak, dia Apa? semalam dapat nubuatan dari malaikat, katanya jangan melawan nabi, makanya dia takut dia sekarang, Bang. Tahan. Iya. Udah lo gabung sama King of King deh, King. Mau nggak lo gabung sama kita? Ini gua nomor 1 kok ngapain gabung-gabung? Enggak, lo mau gabung kan sama King of... Ini juga nih anak udah dikasih. Gua Melunjak ilmu lagi gua dia. paling Tadi udah tinggi. benar. Ngapain gabung-gabung sama yang rendah? Nggak mungkin lah. Lalu juga tahu itu dari Roh Kudus Mama, lo tahu dari siapa?
Ya gua kan punya ilmu sendiri. Ah, lu belajar di sini lo. Lu kemana? Si Udin Makanya, ini kan lu belajar yang di bertanya, sini, lu yang bertanya, ngaku kok sama penemuan. orang lain bertanya, gua jawab. Kok berani gua jawab? Gua yang tahu. Jadi siapa ibunya Yesus? Itu tadi Roh Kudus itu. Oh, udah benar ya, udah benar. Oh, ini udah jadi benar kayak ini. Nikodemus, Bang Luga udah kayak Nikodemus nih. Iya, iya. Diam-diam Udah lah. dia udah mendukung juga, Bang. Dam. Udah Suruh kita aja tunggu lah dana bagian- perpuluhannya, Bang. Suruh dia jaga gudang Udah duduk nomor manis aja kau situ, 15. King. Jaga kuda. Enggak, gua kan pengamat. Begitu. Sesuai. Ini tumben malam ini, malam Jumat, si Luga ini agak lurus ini. Sedikit mikirnya. Ya udah berapa benar. nomor rekening lo? Jangan Malam banyak Jumat. ngomong udah. Langsung aja. Tapi nggak banyak ya. Masa ceban lu. Nggak banyak. Nampaknya room Citro ini ada berkahnya juga. Udah 2 orang di sini. Ya ada Nomor rekening gua. di sini semua di sini yang nongkrong di Komal ini semua dapat per bulan. Emang lo kira nongkrong di Komal main gratis? Si Ucok lo di bom-bom 24 jam lo di situ, lo lapar lo di situ. Di sini baru datang aja dapat nasi goreng ya kan, pulang dapat bakso sama ongkos amplop. Emang lu kira ini Komal sembarangan? Tanyanya masih Troy. Ya gue heran kemarin cewek minta nomor Bang rekening. King, tahu gak? Ya kan gajinya mana seleba ini? 12 triliun anggota King of King. Tuh, Kan jangan macam-macam. Iya kan? Troy aja mau Jangan jual 2 macam-macam. kapal tanker mau dijadiin buat dana penginjilan. Kapal minyak Jadi, mau dijual lagi tuh Luga, rumah yang lu bersihin dulu tuh yang agak mereng jalan itu rumah siapa? rumah. Iya, yang lu bersihin rumputnya tuh yang agak mereng depan jalan. Oh, itu di Tangerang. Rencana mau kita ambil alih lagi Bang Rey ya. Masih ada nggak sih Bang Rey tanah itu? Oh, Masih Bang. Orang Om John aja manggil-manggil gua terus, cuman gua aja yang belum punya waktu, Bang. Ya kan? Oh, masih bom-bom itu yang dibersihin itu, Bang. Ya udah kita ambil alih lagi aja, nanti kita bikin acara di situ dah. ini gua sarankan jangan pula ambil yang di depannya jalannya mereng. Nah, nyasar nanti orang. Gitu. Nanti gue survei lagi deh sama lo ke situ. Kita kunjungan nanti itu tanah-tanah mau kita bikin apa ya? Kayak kafe lah, kafe rohani. Luar Jadi di biasa. situ bisa konser lagu gereja, konser lagu rohani, bisa debat juga, semua lah bisa Sambil di minum situ. tua. Itu luas di situ, luas banget itu. Orang satu komplek Iya, perumahan. tapi jalannya di depan kosong semua. mereng. Cari yang lurus lah, yang luas. Ada sampai ke sono kan banyak, masih panjang itu ke sono. Orang yang punya jajah sama gua udah ngopi bareng kok. Ownernya langsung. Jadi rumputnya Ownernya kasih lombok. nggak panjang lagi tuh rumputnya tuh. Sebenarnya banyak banget tanah yang dikasih ke King of King ini. Ini rumah 2 di Cilandak belum gua survei. Sekolahan kosong di Sentul juga belum gua survei. Ya terus apalagi di Jakarta Selatan lagi ini dulu sebentar tertahan. Ini gua dapat tanah di Jati Bening 700 meter yang punya orang Batak, bisa dipakai buat studio, kafe, gereja, tempat konser. Rencana gue nanti sama si Andre, owner dari Five Hotel, gue mau minta drum. Jadi nanti setiap Jumat kita di situ live musik, main musik jazz. Nanti gue undang Barili Kumahua sama musik jazz top lah. Sekaligus kita di situ santai, sharing-sharing, ada debat juga, ada dialog. Sampai sembari masukin di YouTube konten, kan ngambil konten juga kita. Berarti gini Bang Lukaya, Bang Nabi Lukaya, Tuhan Yesus itu sukanya berirama jazz atau gimana musiknya? Campur, Bang. Bang Informasi kan bilang ini, tinggal gue yang belum dapat transferan. Sabar ya Bang ya. Ini dapat dari sini langsung gue kirim. Info Matalensa ini kan dia sering upload video saya.
Jadi tolong kalian subscribe. Nanti ya kalau cair tinggal dikirimkan aja nomor rekeningnya. Terus pertanyaannya apa tadi? Yesus suka jazz? Iya. Dia kan Yesus nggak cuma suka jazz, pop juga dia suka. Tapi kalau jazz itu kan lambang Allah Bapa. Kalau pop itu lambang dari Tuhan Kudus. Yesus. Kalau rock kudus itu rock. Oh, Roh Kudus sih rock. Iya. Oh, karena perempuan ya, berarti suka pakai rok gitu ya. Rock itu kan kuasa. Yesus itu kan heart chord, harmonisasi jantung hati. Kalau Bapak itu insting, melodi. Jazz, kalau jazz itu kan lebih dominan melodi dia. Kalau rock kan dia lebih ke hati kan. Berarti nggak suka kayak tembang kenangan gitu, nggak suka ya Yesus ini. Kalau tembang kenangan itu kan lagu-lagu pop ya. Oh iya. Sekarang gini bang, ngapain kita lagu tembang kenangan? Kita ini akan diberikan hidup yang kekal. Ngapain kita mengingat-ingat masa lalu yang abang lagi disiksa, ya kan? Abang lagi di apa? Berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Kita bersyukur untuk betapa dahsyatnya Tuhan itu memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Jadi lagunya puji-pujian aja. Kalau puji-pujian kan hanya satu temanya, Tuhan dahsyat, Tuhan baik, kan itu aja. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Daripada kita nyanyi lagu langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai alasnya. Kata Tuhan, siapa suruh lu tinggal di jalanan? Lu udah gua kasih berkat, lu bangun rumah, lu tinggal di hotel, di apartemen. Kenapa kita harus susah? Susah itu dari iblis. Makanya kita nggak boleh nyanyi lagu kesusahan. Kita adalah umat pemenang. Ya kan? Tujuh pandangan tuh. Berarti Yesus nggak suka lagu gelandangan kayak gitu, nggak suka. Ya iyalah, orang dia raja maha besar kok jadi ngomongin gelandangan sih. Dia Tuhan kok gimana? Akulah yang ngomong aja dia begini, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Gimana dia mau suka gelandangan? Benci dia lagu gelandangan. Kamu tahu nggak Makanya gue makanan kesukaannya Yesus? Pak, pizza, Ikan goreng. daging dan lemak-lemak. Ah, dari situ aja kau nggak pernah bertemu Yesus. nasi goreng suka nggak Yesus? Ikan goreng. Nah, itu benar, kan goreng. Tinggi lagi mau gue ya. Ada kok di dalam kita. Ada kok di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan itu hanya lemak-lemak yang bergemuk. Tapi Yesus itu sayur asam suka nggak sih Bang Luka? Suka lah. Tuhan itu sukanya bakar-bakaran. Sebenarnya itu suka ini bang, ikan napinadar bang, kalau tahu. Manusia itu gambar Tuhan. Kalau kita suka ikan, tentu juga Tuhan juga suka ikan. Kan dia yang membuat kita suka sama makanan. Tuhan itu pencipta. Masuk akal ini Bang Luka. Lah dia yang nyiptain ikan, masa dia nggak makan ikan? Dia yang bikin kok. Emang kita yang bikin ikan kan bukan? Akulah yang menciptakan ikan-ikan di laut. Tuhan. Dialah Bapak kita. Kita makan ikan, dia juga makan ikan lah. Makanya gua sarankan gua sarankan kalau bikin acara, bikin nanti bakar ikan. Bisa, orang kita kan mau bakar ikan sama mau bakar B2. Yang Ya, ikan nanti bakar. dakwahnya itu diganti sunnah Tuhan.
Jangan B2, dia nggak suka. Sunat Tuhan Yesus makan ikan. Bakar. Gitu gua sarankan nanti. Ya, bikin acara banyak-banyak bikin bakar. Yang wangi tuh, wangi. Iya, kan si Bang Rey kan punya link ke Muara Angke. Dia pusatnya ikan, dia teman dia punya semua di situ. Nanti tinggal dipesan mau berapa kilo, Berapa kintal tuh? Pengen berapa kintal? berapa kintal, iya kan? Ya, 2 kintal, 3 kintal, atau 1 mobil pickup bisa. 1 mobil pickup juga bisa, Bang. Ikan paus. Kita di zaman ini banyakkan pesta aja Bang, pesta-pesta makan-makan ikan bakar ya kan. Jangan salah loh, ikan juga ada kayak daging loh. Ikan tuna pernah gua makan, gila enaknya minta ampun. Diambil dari Muara Angke, teman gua ada orang Muara Angke, kayak daging loh. Ya semua makanan kalau diberkati Roh Kudus pasti enak. Tapi lo Bang ya, jujur ya, semua Kristen ini lo yang masih masuk akal itu cuma Bang Luka. Ketika aku tanya Yesus itu disunat, diserahkan ke Tuhan. Tuhan siapa? Mereka bingung gitu loh. Bingung mereka. Bingung. Kalau saya kan gampang kepada orang tuanya. Nah, Siapa orang tuanya? Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Tuhan. Mama Roh Kudus. Udah, titik. Kelar. masuk Jadi akal. Kalau sunat kita kan enggak. itu tradisi Kalau dari yang lain Bapak kan, itu. kalau yang lain kan kepada Allah ini ono anak ini kesadaran apa pikiran, aduh ngomong nggak jelas. Iya, maksudnya berarti sunat itu tradisi dari Bapak lah gitu ya. Bukan tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi itu sunat. Ya artinya kan itu kalau kepada Bapak berarti tradisi itu tradisi dari Bapak, berarti Bapak dulu disunat. Berarti. Bapak di sorga nggak perlu disunat, dia udah kudus. Lah iya, terus dia ngikutin siapa disunat, tradisi yang mana yang di... Yesus itu kan sebenarnya dia kan cuma mencontohkan aja, bukan karena dia nggak suci. Ajaran Yesus juga nggak pernah kita disuruh sunat. Jadikanlah semua bangsa muridku, lalu sunatlah titiknya. Kan nggak ada ini. Justru karena itu, karena memang tidak ada ajaran begitu, artinya kan ini bisa dari tradisi Allah Bapak itu sendiri berarti kalau begitu. Ya karena Allah punya anak Yesus, tradisi itu disunat dari Allah Bapa, Yesus tidak punya lagi, makanya tidak disunat, kan begitu? Iya, ajaran dari bapaknya sendiri berarti. Iya. Kan logikanya gitu Bang Nabila. Ya kita nggak usah terlalu banyak mikirin sunat-sunat lah, karena nggak jadi esensi. Kita mikirin yang simpel-simpel aja dulu. Iya, kalau lu ditanya nih, ibunya Yesus Roh Kudus, sementara Yesus sunat, tradisi yang diikuti berarti dari bapaknya Allah Bapa dan Ibu Roh Kudus punya tradisi dulu disunat. Harus pakai logika, harus masih logika lah menyerang. Bukan. Kalau nggak ada ayatnya, jangan ditambah-tambahin. Sunat itu adalah pertanda Tuhan yang menyuruh Abraham sunat sebagai pertanda, karena dia adalah orang berdosa, makanya perlu disunat. Kalau orang tidak berdosa nggak perlu disunat. Emang malaikat ada yang disunat? Nggak ada kan, karena mereka nggak berdosa. Yesus itu adalah disunat dalam artian bahwa dia akan menghapus dosa manusia. Jadi bukan karena dia berdosa gitu.
menghapus dosa manusia, menebus dosa manusia. Jadi sebagai pertanda dia disunat, nggak masalah. Tapi Yesus sendiri kan tidak pernah menyuruh umat manusia disunat setelah dia bangkit dari kematian, tuh nggak ada perintah menyunat itu. Tapi kalau ada ayat tertulis yang nggak sunat itu harus dilenyapkan dari kerajaan Allah, itu gimana, Pak? Kan sudah Paulus sudah ngasih tahu bahwa sunat itu adalah sunat rohani. Paulus itu rasul loh. Oh iya. Dia itu adalah pejabat kabinetnya Tuhan. Jadi lo ngelawan kabinet, lo ngelawan Tuhan. Kabinet Tuhan jangan lo lawan. Kabinet, ngerti nggak? Kabinet itu adalah perwakilan. Ya kau juga perwakilan, kau urus. Nah iya. Makanya setiap orang yang melawan saya sebagai nabi dan rasul ya harus dimusnahkan. Ngapain lagi hidup? Paulus ini setara dengan Bang Nabi Luka ini. Oh, lebih tinggi dia, Bang. Enggak. Jadi Paulus itu 24 lebih tahun tinggi tua dikit. dia. Paulus itu dia di urutan ke-12. Gua kayaknya di urutan ke-24. 28. 24. Sepertinya. Berarti kau lebih hebat dari ini. Nabi RT 6. Nabi RT 6 kan 25. Itu kan nabi, ini rasul. Ya nabi dan rasul gimana sih? Kalau seorang rasul itu harus duduk di 24 tua-tua. Saya juga masuk di 24 tua-tua, Paulus masuk di 24 tua-tua, Petrus masuk di 24 tua-tua. Seandainya King of the King ini turun ke dunia terus langsung membungkam mulut-mulut yang melenceng dari ayat Alkitab, itu seru itu ya. Loh, kan sudah dibilang orang Islam sudah setuju dengan Luga. 2 miliar muslim di dunia ini udah setuju dengan Luga bahwa Roh Kudus perempuan. Masuk akal katanya. Kalau udah setuju kan berarti artinya udah selesai. Tapi lo sebagai perwakilan Tritunggal Udin Tetot masih diizinkan melawan Buana sampai 2 juta tahun lagi ini bisa melawan muslim juga belum tentu menang. Makanya lo percaya Roh Kudus Ibu. Maksudnya Bang Luka agak masuk akal itu gini loh Bang Luka. Kalau Tritunggal Udin Tetot itu kan ditanya Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhanmu berapa? 1. Itu kan nggak masuk akal. Udah jelas 3 gitu loh. Itu kan sudah penipuan gitu loh Pak. Kalau misalnya gini, kalau misalnya bilang gini, Tuhan saya ada 3, itu keluarga, terus kok bisa bantah nggak? Ya, bisa dibantah nggak? Kalau nggak bisa dibantah sama dengan kalah. Nah, Kamu hanya bisa menang ketika kau bisa membantahnya, ngerti nggak? Karena kita ini bukan sedang mencari persamaan, kita ini beda iman. Kecuali satu orang tidak, kecuali kalau lawan tidak bisa dibantah, itu sama dengan kamu kalah. Walaupun kamu bilang lakum dinukum waliyadin. Ibarat kata gini, ini kamar cuma 1. Kalau lo nggak masuk, ya dia yang masuk. Nah sekarang ketika lo merasa lo nggak bisa bantah gue, ya lo di luar, gue di dalam, sama aja begitu. Yang bisa masuk kamar cuma 1 orang. Jadi tidak ada istilah remis dalam pertempuran itu. Kalau 1 orang tidak bisa dibantah, berarti itu sama dengan kalah. Tapi kan supaya kelihatan. Tadi si Indonesia ini muridmu. Islam dia. Paham nggak sih? Karena gini, kita ini kan berdebat sesuatu hal yang berbeda, maka tidak ada istilah remis di sini. Betul. Kalau satu nggak bisa dibantah, berarti itu sama juga dengan dia kalah. Karena begini, ketika lo tidak bisa membantah lagi, berarti lo sedang dikuasain. Contoh misalnya,
Kamu berdiri dengan Tuhan satu, saya berdiri dengan Tuhan tiga. Memang kita nggak akan berdebat, tapi lihat-lihatan kan nggak enak. Yang satunya jomblo, yang satu punya keluarga. Lama-lama juga orang nangis. Betul nggak? Enak ya tuannya orang Kristen, bahagia. Ada mama, ada anaknya, sementara Tuhannya orang Hindu masih menjomblo. Saya yang bingung itu banyak saudara Muslim berbeda pendapat masalah kalamnya Allah itu loh. Sampai sekarang saya bingung itu. Kok ngapain lagi kita kalamnya Allah? Udah jelas-jelas bahasanya Yesus tuh anak kandung satu-satunya. Bukan Roh Kudus emaknya. Aduh. Begini loh. Kalam kolom, kalam kilim, masih muter aja. Enggak, maksudnya aku baru rum dari sebelah. Katanya kalam itu ciptaan, tidak kekal. Makanya kalam ini harus diterjemahkan lagi. Kalam ini kan ibarat kata bahan mentah, belum bisa dimakan. Jangan langsung dimakan, diterjemahkan lagi menjadi anak tunggal biar lebih jelas. Ketika lo tidak menerjemahkannya ke dalam anak tunggal, ke dalam keluarga, maka kalam ini hanya jadi bahan perdebatan sepanjang sejarah yang tidak ada ujungnya sampai dunia kiamat. Ngerti nggak? Makanya perdebatan itu akan selesai ketika Roh Kudus ibunya, Yesus anaknya, Allah bapak-bapaknya. Selesailah perdebatan. Tapi kalau tidak memakai Roh Kudus ibu, jatuhnya Tritunggal Udin Petot. Ya itulah pembahasan. Apakah kalam ciptaan? Menurut saya, kalam itu bukan ciptaan. Udahlah, itu namanya persekongkolan kolaborasi di dalam satu doktrin yang namanya Udin Petot Trinity konsep. Ini Cara mereka bermain kan, kalam adalah ciptaan, bukan, Ya, dia bukan ciptaan. Ya kan menurut mereka begitu juga. Iya, makanya supaya mereka diam muncungnya, kalam itu adalah anak kandung Bapak, Mama Roh Kudus, bapaknya sialah Bapak. Biar munculnya langsung diam. Tapi kalau kamu tidak melibatkan Roh Kudus sebagai ibu, siaplah kepala kamu. Itu aja, ini anak baru gue lepas tadi udah mau main dia. Baru gue lepas sebentar. Ini anak jangan dilepas, diikat terus lehernya biar dia diam. Si merah putih ini. Tapi kalau mancing kalam mulu, dia udah mau menelan si barbar. Udah mau dimasukkan ke tenggorokannya tadi gue lihat. Paham nggak? Berdebat itu jangan kasih celah buat lawan. Misalnya nih, coba kalau gue ada Bukan, masalahnya begini Luga. Jadi banyak orang mengakui kalam Allah itu katanya ciptaan dan lo mancing-mancing. Lo mancing-mancing namanya. Lo mancing namanya. Lu hanya mancing begini. Kalau itu Bang, perkataan kamu itu cuma mantu kan mau ditelan kan sama dia? Mau ditelan kan? Bukan, karena Lu dia mancing. karena dia tadi Sebentar Borjong, sebentar gini ya. Sebentar dulu, kau diam dulu gini. Bahasa-bahasa seperti itu jangan, itu seperti ikan depan kucing. Lu pasti dimakan. Gua itu nggak akan mau ngomong gitu. Kalau gue ngomong kalam itu ciptaan, langsung dihajar sama si merah putih ini. Tanpa ampun lo dihajar. Makanya dalam pertempuran itu jangan kita kasih celah sedikit pun. Betul. Karena ini sebenarnya serigala. Dia diam-diam karena singanya ada di sini. Iya. Nah lo kan sebagai kucing main, udah mau dimakan tadi. Udah mau masuk ke karena pantat dia lo. tadi ngomong. Karena dia tadi ngomong yang dibilang Tuhan tiga kok jadi satu, dia kan menyinggung. Makanya aku saya nggak sering menyinggung Bang. Gini loh, Kan? dengarkan Mau baik-baik. dimakan kan? Udah mau Kalau ditelan lo. Tritunggal gitu loh. Kalau Tritunggal itu kan, kalau kita tanya Tuhanmu berapa? Satu. Siapa itu? Apa? Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, Anak Tuhan. Kita tanya Tuhan berapa? Satu. Kan ini kurang masuk akal. Gitu. Kalau kita tanya juga, ini berapa tanggal? ya makanya aku samakan.
Makanya Apa? samakan begini bang, apakah kalam Allah itu ciptaan? Banyak pendapat, fiktif-fiktif Kalam Allah itu bang, gini bang, Tuh, udah perkataan mau Allah ditelan, yang udah mau ditelan si Barbar. malaikat Jibril gitu loh. Kalam Tuh Allah kan, itu masuk ke Jibril kan, udah Firman. ditelan lo sampai ke bool-bool. firman Allah. Kan gue udah bilang, lu jangan pancing serigala, dia lagi lapar. biar dulu Aduh. dijelaskan kalamnya ini. Iya sudah saya jawab. Orang. Nah, coba kita perhatikan ya, pasti si Barbar ditelan. Coba main gak main? Sudah saya jawab. Sekarang ku tanya Coba lihat, kau, lihat. bisa nggak Nah, kau coba. jelaskan Yohanes 18:23 itu? Tuh masuk, Apa itu? udah mulai buka celana dia. Ya buka, ini aku tampilkan data itu. Kan? Enggak, kita enggak. Buka Kita celana, gini loh bang. celana lo bentar lagi mau Pertanyaanmu dibuka. sudah Diam dijawab dulu, soalnya. Tuh kan? Nah, tuh lihat, udah mau dimakan. Nggak usah dulu kita ke ayat. gantian gitu loh. Maksudnya Paham nggak? gini loh bang. Nggak usah pakai ayat dulu. Kira-kira menurut abang kalamnya Allah ini ciptaan atau tidak? Ikan goreng mau di Saya ke jawab. kalam Kalam kucing. Tidak. Tuh, Ikan goreng dikasih ke perkataan kucing yang itu disampaikan namanya. malaikat Jibril gitu loh. Paham nggak dengan jawaban saya? Gimana? Tuh kan, habis. Udah, selesai. Jangan berisik dulu lu gak. Tahu ada kuping nggak gitu loh? Enggak sih lu gak ini berisik. Enggak, lu udah mau ditelan sama dia. Nikmatilah. Coba lanjutkan. Pertanyaanmu sudah kujawab, sekarang jelaskan Yohanes 18:23 itu. Belum dengar bang. Tuh, Sudah, diserang kan? Ini keempat Diserang. kalinya ini. Kalamullah itu perkataan Allah yang disampaikan malaikat Jibril gitu. Tuh, udah diajarin. Udah ya. Kalau udah diajarin itu namanya lu udah telanjangin, udah tinggal BH doang sama sempak. Jelaskan Yohanes BH dibuka 18. dimasukkan udah. Kalau udah diajarin itu ibarat kata udah kolornya udah dibuka, Macet ditanya. kan? Kolornya udah dibuka, udah suruh nungging udah. Tinggal BH doang. Makanya Barbar, kan gue udah bilang sama lo, kita ini kalau dalam berdebat itu nggak Lu bisa berisik lu dari tadi. Sebentar, kita sama lo. Orang Muslim, mereka ini ibarat kata serigala. Lo jangan tiba-tiba lo berubah jadi kambing, nanti lo ditelan. Caranya adalah jangan lo bilang begini, apakah kalam Allah itu ciptaan? Itu sama juga dengan lo minta dibalok. Ngerti nggak? Berdebat itu nggak kayak gitu. Kalau lo tanya apakah kalam itu ciptaan, itu sama seperti lo buka kolor, lo nungging baru dihajar sama Beelzebul dari belakang. Kau itu tidak Jadi tahu. cara bertanya begini, gua kasih tahu sama lo, lu jangan tanya apakah Kan kita kalam itu santai di ciptaan. sini. Bukan, iya, maksudnya kan buat santai-santai kan ujung-ujungnya kan pakai urat juga, gua denger. Enggak, Maksud saya nggak baik. pakai urat, biasa kok. Lo nggak pakai urat, dianya udah keluar uratnya. Masalahnya saya kan dari begini juga. Ada perbedaan di antara dua muslim yang mengatakan, satu mengatakan ciptaan, satu mengatakan bukan, satu mengatakan kekal, satu mengatakan tidak. Jadi begini, jawabannya solusinya itu tidak akan ada ujungnya. Gua sudah berdebat 25 tahun. Pertanyaan-pertanyaan gitu hanya membawa kita kepada jurang kehancuran. Langsung aja to the point, nggak usah tanya kalam itu ciptaan. Lu bilang aja siapa bapak kandung Yesus, siapa mama kandungnya, itu selesai masalah. Karena kalau pertanyaan seperti itu lo namanya seperti lo bunga mengundang para kumbang, akhirnya lo diperkosa. Lu sama seperti perempuan yang berjalan di tengah-tengah malam banyak preman, nanti lo diperkosa. Ngerti nggak? Kalau pertanyaan lo begitu, karena kenapa? Gue udah pengalaman. Mereka itu mancing pertanyaan untuk ujung-ujungnya diperkaos. Contoh,
apakah harus menghapus nama Allah dari Alkitab? Nah, itu lo siap-siap diperkaos. Jadi lo cari tema-tema lo yang nggak bisa disentuh. Gue juga, walaupun gue debater begini, kalau gue salah-salah ngomong, gue juga disikat bisa. Mereka ini kan diam-diam karena gue udah blok gitu. Makanya dia diam. Tapi kalau lo buka blokan itu, lo bikin pertanyaan-pertanyaan yang mengundang birahi, ya habis lalu dibool sama dia. Lo pancing, apakah kalam itu ciptaan? Keluarlah ayat-ayatnya, Gabriel lah, inilah, Ucok lah. Jadi lo yang kena gulung, makanya jangan lo tanya begitu. Lo diajarin susah. Begini dulu. Akhirnya lo disiksa nanti. Tadi kan Lo saya lihatlah, dari lo lihatlah bos lo si Edi. Si Edi saja sampai lari ke Amerika gara-gara nggak kuat. Cukuplah si Edis jadi contoh. Si anak Batak. Jadi nggak gitu cara berdebat. Lu jangan pancing pertanyaan-pertanyaan yang menjadi makanan mereka setiap hari. Itu adalah makanan sehari-hari mereka. Jadi lu jangan tanyakan apa yang menjadi sarapan pagi, sarapan malam. Itu rutinitas mereka untuk melawan kekristenan. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Langsung aja lo to the point. Siapa mamanya Yesus? lu Ya, bertanya Maria. kepada orang yang tidak mengimani, bagaimana lu dapat jawaban yang benar? Alu aja. Begini, dia memang tidak mengimani, tetapi setidaknya dia juga nggak tahu. Mamanya Yesus, jawabnya Maria, salah. Setidaknya dia udah salah dulu. Orang kalau udah salah, udah pasti nggak ada kekuatannya. Sama seperti orang dikebiri. Udah nggak ada nafsu lagi. Ketika orang udah disalahkan, sama seperti laki-laki itu udah nggak bisa ngaceng lagi ketika dia udah salah. Nah, ketika orang udah salah, tinggal ditempeleng, baru selesai masalah. Kalau Ini lo kalam pancing. kalam itu kan dalam Bukan. bahasa Arab gitu loh ya, yang artinya Tuh, itu firman. keluar bahasa Arabnya satu. Firman. Tuh, keluar lagi sih. 2 jurus 3. Habis lo ditelan, lama-lama celana lo dibuka sama dia. Allah ini berfirman lewat kitabnya gitu loh kan. Tuh kan. Akhirnya lo diajarin Saya kan, kayak anak tahu. TK lo diajarin. Bapaknya Paulus siapa? Tuh, ditanya lagi lo kan, bapaknya Paulus siapa? Udah, disemprot. Dimasukin 18 bidongnya. juga nggak bisa jawab kok. Tuh, masuk lagi. Bapaknya Paulus Bidongnya, siapa? bidong kedua masuk. Tuh kan. Mana bisa lo jawab itu? Namanya diskusi jangan cuma bisa tanya. Bukan. Kita ini mencari persepsi yang sama daripada persamaan yang membimbing. Salah, enggak Sudah saya boleh jawab. kalau dalam perdebatan itu jangan cari persepsi yang sama. Ini enggak ada yang sama ini, nggak usah dicari-cari. Ini udah jelas. Yang satu utara, yang satu selatan. Iya, maksudnya begini, kalam itu kan sama kayak suara saya ini. Aduh, dipancing lagi. Ini 3 jam ini bahas ini, nanti 4 jam sampai lo keluar. Kutanya dulu suku barbar. Kalam itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Tuh, Kutanya. udah diselesain, BH-nya udah dibuka. Bang, kayaknya dia emang pengen ngerasain jeruji besi, Bang. Biarin aja dulu, Bang. Ya kan? Iya. Biar dia ngerasain jeruji besi kayak si anak Batak, Bang. Kan anak Batak kan awalnya nggak percaya Bang Luga Nabi, makanya akhirnya begitu kan nasibnya. Iya gak, Bang? Bang Luga Nabi. Semua itu pancingan-pancingan. Orang dia duluan Nabi anak Batak itu daripada si Luga. Tuh, keluar lagi. Tadi udah benar, sekarang udah nggak benar lagi. Kadang-kadang. Barbar. Batak itu, Bang. Udah 2 kali. Anak Batak itu dia nggak mau terima kenabian Bang Luga dan dia berdebat sama Bang Luga sampai ngatain Bang Luga nabi palsu. Keluarlah nubuatan Bang Luga kepada dia, akhirnya benar, dia masuk penjara, ya kan, Bang? 2 kali. Gitu. Itu Pester band aja yang pendetanya Wanes aja tumbang sama Bang Luga. Ya gak, Bang Luga? Ini enggak loh. Gara-gara ngatain Bang Luga nabi palsu.
Tapi dia menginjili orang loh di penjara itu. Menginjil setelah kena penjara, baru dia Iya. sadar. Kan menginjil 2 kali di penjara jadinya kan. Ngapain sih menginjil sambil dibalok-balokin kepalanya? Bukannya ya enakan mana menginjil sambil kita minum kopi, minum teh, kue pisang, apa menginjil sambil dibalok-balokin sama napi di penjara? Enakan mana? Ya enakan beginilah, ya nggak Bang Uga ya? Iya. Berarti kan Jadi nggak siap Jadi memikul gini. salib. Jadi begini, barbar, bukannya kita ngajarin, tapi artinya jangan kita bermain di mana yang memang bukan keahlian kita. Jatuhnya kita jadi apa ya? Kan gue dibilang, kita salah nanya aja kita putus, sudah selesai. Nggak, begini aja Bang Luga, gini aja Bang Luga, biar gampang nih, kita pengen tes ilmunya dia nih. Kamu pakai ilmu Islamologi, diskusi atau debat di lapangan terbuka di Monas, mau gak? Berani gak Bang? Bang Luga pakai Kristologi, ya gak? Pakai Alkitab, berani gak? Debat terbuka ini, bukan debat offline ini, di Monas. Gimana Bang Luga? Edi saja nggak berani datang. Nah, siapa coba yang berani? Ya kan? Jadi saja Bang Luga yang doang. bekas bos lo aja sampai lari ke Amerika saking dia ketar-ketirnya orang Islam. Kenapa? Kenapa ya dia sampai lari ke Amerika? Karena dia nggak yakin dengan jawaban dia. Nggak yakin dia akan kalau dia bisa menang. Kalau gue kan gampang, ya. Apakah gua akan bertanya apakah firman itu adalah ciptaan? Nggak akan gua tanya, bodoh gua kalau ngomong begitu. Karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan ambigu, pertanyaan-pertanyaan yang celahnya terlalu banyak. Ya harusnya sih Makanya pertanyaan dasar. Kalau nggak Makanya gini aja, begini. Bang Luga. Kalau nggak gini aja, kita debat di Polda Metro Jaya atau Mabes Polri, gimana? Lu pakai jurus ilmu Islamologi, Bang Luga pakai jurusnya Bang Luga. Debat terbuka ya gak Bang, dengan Muslim, ya gak Bang Luga ya? kalau gua mah jangan Langsung di Polda Mabes Metro Polri. Jaya, di Istana Negara Nggak juga, ayo. Iya langsung. Kalau istana kan nggak ngurusin itu Bang, yang ngurusin itu Iya. kan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, ya kan? Langsung masuk udah. Nah, nggak usah jauh-jauh. Di Langsung Istana. masuk Atau ya. kalau nggak Kamar di 13. ini kejaksaan di depan Blok M, ya kan? Ayo gak? Kalau saya sih lebih elegan dari Nabi Luga. Kalau saya berdebat itu harus butuh 100.000 orang penonton baru saya mau berdebat offline. Aduh, kamu ini kadang-kadang kamu masih dagang somai tapi permintaannya terlalu banyak. Aduh, kamu lawan si merah putih aja kamu nggak bisa. Gimana sih? Jadi begini Perdebatan saya teman-teman. elegan. Begini teman-teman ya. Ini sama kayak Kenapa Chris saya- ini Bang Luga. Sebentar. Disinilah perbedaan antara Tritunggal Titanium dan Tritunggal Udin Petot. Jadi kan sebenarnya si suku barbar ini kan ingin memakai jurus Tritunggal Udin Petot. Misalnya, apakah firman itu kalam Allah? Maka dibalas oleh Islam. Kalam itu apa artinya? Itu kan berasal dari bahasa Arab. Kenapa lo pakai bahasa Arab? Artinya akan banyak timbul pertanyaan yang akan menyerang dia. Apa arti kalam? Nah, apa arti Allah? Kenapa lo pakai kata Allah? Dia banyak serangannya nanti. Kenapa lo harus pakai kata Allah? Bukankah Allah itu milik orang Islam? Salah lagi lo. Jadi kan gue udah bilang, di luar Tritunggal Titanium, lo jadi hanya bahan injak-injaknya orang Muslim. Itu sudah terbukti selama 1500 tahun sejak agama Islam muncul. Islam disebarkan ke Nusantara. Perdebatan antara Kristen dan Islam itu dimenangkan oleh orang Islam. Karena kenapa? Gara-gara Tritunggal Udin Petot yang tadi yang lo bilang itu. Itu kan jurusnya Tritunggal Udin Petot. Gaya jawab pertanyaannya, apakah kalam itu ciptaan? Itu nggak perlu ditanya begitu. Itu semua apa yang lo tanyakan itu lo dapat dari Edis TV dan si Justin dan si Bom Bob. Gue udah tahu itu omongan lu. Kok Apakah jadi kalam- lari ke Sebentar. orang?
Mana sih ini? Iya, kan gue udah bilang. Ini maksudnya begini, dasar Aduh. daripada orang berlogika dari sini dulu. Dasar dari orang berlogika itu cuma satu. Ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya. Itu dasarnya. Di luar dari dasar ini cuma lo menjadi Ya, bahan anaknya main-mainan. itu lahir dari mana? Apakah dengan Dari mamanya. lewat Iya persetubuhan? dong. Betul, persetubuhan. Masa dari si Borjong. Apakah kalam Allah ciptaan? Dihabisin lah lu. Dibilang iya. Apa mau jawab? Lu mau jawab apa? Oh tidak. Ya, sekarang gua Ya. tanya lu. Sekarang kalau ditanya Tritunggal mamanya kita Yesus yang siapa? kau maksud itu, yang notabene Tuhan Yesus itu hasil persetubuhan. Iya, hasil persetubuhan sperma. antara betul spermanya Bapa dan sama Roh Kudus. Ya sudah. Ya Sama udah kamu. emang. Sama apa? Ya, sama kayak itu. Sama kayak apa? Sama kayak apa sih? Maksudnya kau berasal dari pantat kambing gitu? Gimana sih kau ini? Namanya anak ya itu benihnya Bapa dan benihnya Roh Kudus. Tapi apakah karena Yesus adalah hasil persetubuhan Bapa dengan Roh Kudus, apakah Yesus jadi ciptaan? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Bapaknya kekal, mamanya kekal. Kalau mamanya kekal, bapaknya kekal, otomatis anaknya juga kekal. Jadi Yesus Bapa dan Roh Kudus itu tidak diciptakan. Iya, kau Mereka bilang sudah kekal. bersama-sama Bagaimana dengan Allah. mungkin kekal kalau dari hasil persetubuhan melalui sperma? Itu undang-undangnya di mana? Kalau tidak kalau hasil sperma tidak kekal, itu undang-undangnya ayatnya di mana sih? Lu jangan ngarang. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Sperma itu gambarnya Tuhan. Si Adam punya sperma dari gambar mana? Dari gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada spermanya. Di Mungkin mana ada Petot pakai- ayat Tuhan Yesus lahir dari persetubuhan dan sperma? Manusia sudah dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Si Iya. Adam dan Hawa itu bersetubuh nggak? Bersetubuh. Bersetubuh, lahir anak. Itu diambil dari gambar Allah. Persetubuhan itu diambil dari gambar siapa? Bukankah dari gambar Allah? Kan dikatakan manusia aja tercipta oleh gambar Allah. Berarti kan segala aktivitasnya juga gambar Allah dong. Termasuk persetubuhan. Bedanya antara manusia dengan Tuhan, bedanya Tuhan itu kekal. Manusia tidak kekal. Tuhan tidak berawal, manusia berawal. Makanya Yesus itu tidak berawal. Karena dia sudah berada di dalam Bapa, bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Makanya disebut anak tunggal Allah. Apakah Yesus diciptakan? Jawabannya tidak. Karena bapaknya aja sudah kekal. Bagaimana dia anaknya mau diciptakan? Orang anak itu kan setengah dari bapaknya. Anak itu kan setengah dari bapaknya. Iya, kalau Anda mengatakan hasil persetubuhan dan sperma, bagaimana Anda sebutkan? Ya itu sekarang jadi kekal? persetubuhan dan sperma itu gambar siapa sih diciptakan? Adanya sperma, adanya manusia bersetubuh. Itu diambil dari gambar siapa? Itu gambar Tuhan, bodoh. Wah. Bodohnya minta ampun. Persetubuhan dan hasil sperma, artinya kan ada di situ ciptaan. Bagaimana Anda bilang ciptaan jadi kekal? Loh, kan gini, sperma itu ada di dalam badan manusia. Dia hidup kan di dalam manusia kan? Sperma itu. Nah, sperma itu bisa Manusia ada. berawal tidak? Sebentar dulu. Manusia itu diciptakan. Makanya sperma yang ada di dalam manusia pun tercipta ketika manusia itu tercipta. Nah, ini kita ngomong Tuhan. Benih-benih yang ada di dalam Tuhan itu dari kekal apa tercipta? Tidak tercipta. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Makanya dia disebut firman. Apakah firman itu kekal? Kekal karena dia sudah bersama-sama dengan Allah. Sebentar. Ketika firman ini turun, dia tentu dalam bentuk yang namanya sperma. Sperma itu kan benih kehidupan. Lu jangan ke firman. Lo firman itu kan pada ngerinya mulanya kan jadi adalah ke firman. kalam. Loh, piye? Sperma itu kan benih kehidupan seorang laki-laki.
Ketika ada laki-laki, di situ ada sperma, ya kan? Nah, sama juga dengan Yesus Kristus. Sperma itu sudah ada di dalam Bapa dalam bentuk firman. Firman itu Sperma kan dalam hidup. bentuk firman. Iya, firman itu kan hidup. Di Sperma itu cuma satu kalau di dalam Bapa. Sebentar, sperma itu cuma satu, tapi karena di dalam diri manusia Tuhan bikin banyak. Tapi kalau di dalam diri Allah cuma satu, anak tunggal. Ya berarti benihnya cuma satu, spermanya cuma satu, makanya anaknya cuma satu. Kecuali anaknya Tuhan 2000 orang, makanya sperma Tuhan 2000. Bodoh. Kalau manusia kan bisa punya anak 10, kalau Tuhan enggak. Spermanya Tuhan cuma satu, yaitu firman. Makanya firman ini hidup. Dia sudah bersama-sama dengan kekal dengan Bapa. Makanya sekolah dong. firman Mau Islam Dajjal. Makanya kau jangan ngewek terus sama Dajjal. menjadi firman. Oh, itu di ini ya, di ayat Yohanes 1 ayat 1001. Sperma itu artinya apa sih? Benih kehidupan, sel hidup. Berapa spermanya Tuhan? Kalau manusia spermanya ratusan juta. Tapi sperma Tuhan kan cuma satu, makanya anaknya cuma satu. Itulah firman yang menjadi manusia. Sperma itu kan kehidupan. Yesus berkata, akulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Bodoh. Sekali kau diajarin. Itu Bank Indonesia, paham nggak Bank Indonesia itu seperti itulah. Dia nggak akan berani ngebantah gua. Nanti gua tanya mamanya Yesus, dia nggak bisa jawab, gua balok kepalanya. Ya itulah. Jadi begitu kalau berdebat. Angkatlah Jangan. Indonesia ini jadi anak buahmu. Semua kan jadi anak buah pada waktunya. Saya juga mau narik anggota juga sih sebenarnya. Pengen. Ngapain kok anggota? Kau aja masih Tritunggal Petot, kau masih berada dalam pembuangan. Lepaskan diri dulu kau dari Nanti pembuangan. saya Kau bisa bilang narik nanti anggota. Kau belajar di sini untuk belajar narik anggota. Enggak, saya kan terinspirasi dari penjelasanmu, mau saya bikin nanti Masih minum tua kau? Tritunggal sperma mati. Gitu. Halo? Dia tadi diturunkan, kabur, atau gimana tuh? Kabur. Dia Bukan berani diturunkan. jawab. Mama Yesus ya. Nggak berani lah. Karena kalau dia jawab, dia mati sendiri. Dia udah tahu itu. Kalau gue jawab, pasti disalahin sama Luga. Ujung-ujungnya gue kena lempar sepatu. Jadi mending gue pura-pura lari ke Daniel, kitab ini. Dia udah tahu. Kalau dia jawab, dia mati di tempat. Pertanyaan itu kan mematikan. Siapa ibu kandungnya Yesus? Pasti dijawab Maria. Padahal Maria adalah ciptanya Yesus. Orang tua pasti anak harus menghormati orang tua, itu hukumnya. Apakah Yesus menghormati Maria sebagai orang tuanya? Enggak. Ketika Yesus dicari, ketika dia hilang di bait Allah, anakku, kenapa engkau menghilang? Aku cari-cari kamu, orang tuamu. Bukankah kamu tahu aku bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi dia nggak menganggap Maria orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya adalah Tuhan. Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bapaknya Tuhan. Mamanya Roh Kudus, bukan Maria. Maria aja nggak dianggap kok. Yesus, ada ini ibumu mencari-cari engkau. Yesus bilang apa? Bapakku, ibuku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Maria nggak dianggap sebagai orang tuanya. Padahal ada ayat, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Bagaimana mau Yesus mau menganggap Maria? Orang Maria aja dia nyiptain kok, gimana sih? Betul nggak? Betul. Dan malah dipanggil Maria hai aja perempuan. nyiptain Yesus. Malah dipanggil hai perempuan. Malah kan dipanggil sama Tuhan hai perempuan. Iya, bukan ibu. Seorang anak itu pasti
nangis di depan mamanya karena betapa hormatnya dia kepada orang tua. Tapi apakah Yesus menghormati Maria seperti layaknya seperti orang tua? Tidak. Yesus saja berkata kok, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Barang siapa menghujat manusia akan diampuni. Jadi Yesus jauh lebih menghormati Roh Kudus daripada menghormati Maria. Seperti itu. Jadi yang ibu kandungnya Yesus adalah Roh Kudus. Nah, inilah yang tidak diterima oleh Tritunggal marginal. Marginal. Parah. Ya, ini dua nih sebutan ini. Kalau nggak Udin Petrus, Tritunggal marginal.